Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Di video kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal irisan kerucut bagian kedua, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran atau disingkat PGSL. Sebelumnya adik-adik, kita cari tahu dulu pengertian tentang garis singgung ya. Apa sih garis singgung, khususnya garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat pada satu titik, di mana titik tersebut dinamakan titik singgung. Kebayang ya adik-adik ya kayak gimana itu? Nah, sekarang persamaan garis singgung lingkaran atau PGSL dapat ditentukan dengan berbagai cara, tergantung informasi-informasi apa yang kita ketahui dari garis singgung tersebut. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran itu terdapat 3 tipe atau 3 cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Di sini PGSL tipe 1, itu yang kayak gimana? Itu kalau soalnya yang diketahui adalah melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi kayak gini gambarnya. Jadi garis singgungnya yang ini diketahui di soal bahwa garis singgung tersebut melalui titik pada lingkaran alias titik singgung ya. Jadi ini maksudnya titik singgung. Itu yang diketahui. Kalau seperti itu, maka kita bisa menggunakan cara PGSL tipe 1. Pertama-tama, kita tentukan dulu bentuk apa nih persamaan lingkaran yang diketahui di soal. Jadi kalau bentuknya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau bentuk ini, di mana A sama B, ya A, B itu adalah pusat, sementara R itu adalah jari-jari, maka PGSL-nya diperoleh dengan cara seperti ini. Jadi X1 sama Y1-nya tinggal dimasukin di sini. A sama B-nya diisi pusat dan jari-jari. Nggak susah ya menghafalnya, tinggal kita lihat aja nih, ini kan X kurang A kuadrat ya. Kalau di persamaan garis singgung lingkarannya dipecah. Jadi X kurang A kali X kurang A. Cuman X yang satu diisi X1 dari titik singgung. Kemudian untuk Y kurang B kuadrat dipecah jadi Y kurang B kali Y kurang B. Cuman Y yang satunya ini kita isi dengan Y1, yaitu ordinat pada titik singgung. Ya, jadi mirip dengan persamaan lingkarannya ya untuk PGSL-nya. Namun, untuk soal yang diketahui bentuk persamaan lingkarannya adalah bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran, masih ingat adik-adik ini ya? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka PGSL-nya kita gunakan cara seperti ini. Ya, jadi X1 sama Y1-nya tinggal dimasukin ke sini. Kalau persamaan lingkarannya X kuadrat, jadi PGSL-nya X kali X. Cuman X yang satu diisi dengan X1, begitu ya. Kemudian untuk Y kuadrat itu Y kali Y, Y yang satu itu adalah Y1. Oke? Nah, untuk AX menjadi A per 2 dikali X tambah X1. Untuk BY menjadi B per 2 kali Y tambah Y1. Kemudian untuk C itu sama ya, plus C sama dengan 0. Oke, kita langsung saja melihat soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 3,4 pada lingkaran. Nah, adik-adik di sini karena di soal diketahui bahwa PGSL tersebut melalui titik 3,4 pada lingkaran, berarti ini termasuk PGSL tipe 1 ya adik-adik. Karena titik singgungnya diketahui, maka caranya kita menggunakan cara seperti ini adik-adik PGSL-nya. Nah, adik-adik di sini kita dapat lihat bahwa A sama B-nya itu adalah 0 ya. Jadi A, B itu adalah 0,0 ya adik-adik pusatnya. Untuk R kuadratnya itu adalah 25. Nah, ini yang diketahui dari persamaan lingkaran ini. Sekarang kita masukkan ke persamaan garis singgung lingkarannya. X kurang A. Jadi X kurang 0 ya, karena A-nya kan 0. Dikali dengan X1. Jadi ini X1, ini Y1 ya adik-adik. 3 dikurang dengan A, yaitu 0. Ditambah Y kurang B
Y kurang 0, ya B-nya 0, dikali Y1. Y1-nya kita masukkan 4. 4 kurang B, 0. Sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 25. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik ya. Kemudian kita kerjakan. X kurang 0 itu X. 3 kurang 0 itu 3. Kemudian Y kurang 0 itu Y. 4 kurang 0 itu 4. Sama dengan 25. Ini kita rapikan jadi 3X tambah 4Y sama dengan 25. Nah, inilah persamaan garis singgungnya adik-adik. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y kurang 12 sama dengan 0 yang melalui titik min 1,1 pada lingkaran. Nah, karena pada lingkaran, jadi ini termasuk PGSL tipe 1 ya. Jadi kalau diketahui persamaan lingkarannya persamaan bentuk umum, maka PGSL-nya yang kita gunakan adalah ini. Di sini kita perlu klasifikasi dulu ya, A, B, sama C-nya. Jadi kita tulis A, B, sama C-nya. A-nya min 4, B-nya adalah 6, C-nya adalah negatif 12. Kemudian min 1 ini sebagai X1, 1 ini sebagai Y1. Ya, kita masukkan di rumus PGSL. Jadi X kali X1, X1-nya adalah min 1, ditambah Y dikali Y1, Y1-nya adalah 1, ditambah A per 2, A-nya adalah min 4, jadi min 4 per 2 ya, dikali X ditambah X1. X ditambah min 1, berarti X dikurang 1, ya, ditambah B per 2, B-nya adalah 6, 6 per 2, dikali Y tambah Y1, Y1-nya adalah 1, ditambah C, C-nya adalah negatif 12, sama dengan 0. Oke adik-adik ya, jadi tinggal ikut aja rumus PGSL-nya. Nah ini kalau kita kalikan jadi min X, ini jadi Y, nah ini min 4 dikali 2 jadi min 2, ketemu plus jadi min, ya. Kemudian ini 6 dibagi 2 jadi 3, dikurang 12 sama dengan 0. Kita rapikan lagi jadi min X tambah Y, ini kalau kita kalikan ke dalam menjadi negatif 2X ditambah 2, karena min ketemu min ya jadi plus. Kemudian yang ini kalau kita kalikan juga menjadi plus 3Y ditambah 3 dikurang 12 sama dengan 0. Nah kita rapikan lagi adik-adik ya. Ini jadi min X dikurang 2X itu jadi min 3X. Y ditambah 3Y itu jadi plus 4Y. Kemudian 2 ditambah 3 itu 5. 5 dikurang 12 hasilnya min 7. Nah inilah PGSL-nya adik-adik. Sekarang mari kita lihat PGSL tipe kedua. Di sini PGSL tipe kedua maksudnya adalah kalau di soal diketahui PGSL tersebut melalui titik di luar lingkaran. Jadi kayak gini nih. Ini yang diketahui adik-adik, A-nya atau P, Q ya. Jadi dia di luar dari lingkarannya. Dan ini garis singgung ya yang hijau ini. Nah, kalau dia seperti ini, dia termasuk PGSL tipe kedua. Nah, adik-adik, untuk PGSL tipe kedua, itu nanti hasilnya akan selalu ada 2 garis singgung. Kalau garis singgungnya melalui titik di luar lingkaran, otomatis kemungkinannya bisa garis singgungnya yang ke atas lingkaran, bisa garis singgungnya yang menyentuh bawahnya lingkaran ya kan? Jadi ada 2 persamaan garis singgung yang kita akan cari ya, dan dua-duanya itu melalui titik di luar lingkaran. Di sini kakak sudah membagi di dalam 3 langkah ya untuk menentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Step pertama, tentukan persamaan garis polar. Apa sih garis polar? Garis polar itu adalah garis yang melalui kedua titik singgung. Jadi di sini kan ada titik singgung yang di atas sama yang di bawah ya. Kalau untuk gambar ini. Jadi garis polarnya itu garis putus-putus ini adik-adik ya. Nah kita tentukan dulu persamaan garis polarnya. Wah caranya gimana tuh? Caranya gampang. Kita masukkan titik P, Q-nya
ke dalam persamaan ini. Adik-adik ingat ini persamaan apa? Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran ya, di tipe 1 yang tadi. Tapi kalau kita masukkan P sama Q, itu jadinya bukan persamaan garis singgung, tapi persamaan garis polar. Jadi persamaan garis polar nyarinya seperti ini adik-adik ya. Kemudian di step kedua, tentukan titik singgung dengan mensubstitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkarannya. Jadi hasil yang kita dapat dari step 1, kita gabung ya atau kita substitusi ke dalam persamaan lingkaran. Nanti kita dapat titik singgungnya alias X1 sama Y1-nya. Nah, setelah itu, step terakhir, substitusi titik singgung yang diperoleh ke persamaan garis singgung lingkaran tipe 1. Jadi kita masukkan lagi ke persamaan yang awal. Tapi X1 sama Y1-nya kita isi dengan titik singgung. Ya, jadi rumusnya sih sebenarnya sama ya adik-adik. Nah, kita lihat contoh soalnya ya adik-adik. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik 2,1 di luar lingkaran. Ini ya adik-adik, jadi ini adalah PGSL tipe kedua, di mana titik ini adalah titik P dan Q-nya. Step 1. Tentukan persamaan garis polar. Dari persamaan lingkaran kita dapat lihat bahwa pusatnya atau A, B-nya itu adalah min 2,3 ya adik-adik. Dan untuk R kuadratnya itu adalah 10. Jadi kita masukkan ke persamaan garis polar, yaitu X kurang A, jadi X kurang A, jadi X tambah 2, dikali P kurang A, P-nya 2 ya, 2 tambah 2, ditambah Y kurang B, jadi Y kurang 3, dikali Q kurang B, 1 kurang 3, sama dengan R kuadrat, 10 ya. Nah ini kita kerjakan, X tambah 2 dikali 2 tambah 2 itu adalah 4 ya adik-adik. Jadi X tambah 2 dikali 4, hasilnya adalah 4X tambah 2 dikali 4 juga adalah 8 ya. Nah, jadi ini 4X tambah 8, kemudian ditambah Y kurang 3 dikali dengan 1 kurang 3. 1 kurang 3 itu min 2 ya adik-adik. Jadi min 2 dikalikan dengan Y kurang 3. Itu menjadi min 2Y. Kemudian min 3 juga dikali dengan min 2 jadi plus 6. Nah kita pindahkan 10-nya ke kiri jadi min 10 ya, ke ruas kiri ya. Jadi di ruas kanan tinggal 0. Nah ini kita rapikan jadi 4X kurang 2Y. Ini kita tambahkan ya. 8 tambah 6, 14. 14 kurang 10 itu adalah plus 4. Nah, adik-adik ini kalau kita bagi 2 ruas kiri ruas kanan ya. Kita sederhanakan dia menjadi 2X kurang 1Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah ruaskan negatif Y-nya jadi 2X tambah 2 sama dengan kita pindahkan menjadi positif Y ya. Sehingga persamaan garis polarnya adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Setelah dapat persamaan garis polar adik-adik, kita ke step 2 ya, yaitu tentukan titik singgung dengan mensubstitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Jadi kita cari titik singgung ya sekarang, karena pastinya akan ada 2 garis singgung yang akan didapat. Nah ini dicari dengan cara garis polar tadi kita substitusi ke dalam persamaan lingkaran. Jadi di sini kan Y sama dengan 2X tambah 2 tuh. Jadi Y di sini, nih Y kurang 3 nih, yang Y ini kita substitusi dengan 2X tambah 2. Sehingga menjadi X tambah 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan 2X tambah 2 ya. Nah seperti itu maksudnya mensubstitusi. Jadi 2X tambah 2 dikurang 3 kuadrat sama dengan 10. Nah, dari sini kita akan mendapatkan X-nya. Jadi ini kita kerjakan, X tambah 2 kuadrat itu hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kemudian untuk yang 2X tambah 2 kurang 3 bisa digabung ya, jadi 2 kurang 3 jadi min 1 ya. Sehingga menjadi 2X kurang 1 kuadrat. Nah, 2X kurang 1 kuadrat itu adalah 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. Ini ya hasilnya ya.
Kemudian 10-nya tadinya di ruas kanan, saya pindahin ke ruas kiri, jadi min 10. Sama dengan 0. Nah, ini kita kerjakan x kuadrat tambah 4x kuadrat. Jadi yang sejenis itu bisa dikerjakan ya. Ini menjadi 5x kuadrat. Kemudian ini 4x positif dengan negatif 4x. Ini kalau dikerjakan jadi 0. Jadi kita coret aja. Kemudian tersisa 4 tambah 1 kurang 10. Ini sejenis ya, karena sama-sama konstanta. 4 tambah 1, 5. 5 kurang 10, min 5. Jadi min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita pindahkan min 5-nya, jadi 5x kuadrat sama dengan positif 5, didapat x kuadratnya sama dengan 5 bagi 5. 1 ya. Jadi, nilai x di sini berarti ada 2, yaitu plus 1 dan min 1. Di sini saya tulis plus min 1. Karena min 1 dikuadratkan juga hasilnya 1 ya adik-adik. Nah, karena x-nya ada plus 1 dan ada min 1, berarti y-nya juga ada 2 buah. Jadi dari sini kita dapat yang x-nya 1 sama yang x-nya min 1. Untuk yang x-nya 1, nilai y-nya kita bisa cari dari persamaan garis polar ya. Jadi x ini kita isi 1. Jadi 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Jadi didapat titik singgungnya 1,4. Kemudian yang di sini x-nya min 1, kita bisa pakai persamaan ini lagi ya. Jadi x-nya diganti min 1. Jadi 2 kali min 1 tambah 2. Hasilnya 0 ya adik-adik ya. Jadi titik singgungnya diperoleh min 1,0. Ini sebagai titik singgungnya. Nah, sekarang kita ke step terakhir, yaitu substitusi titik singgung yang kita peroleh ini ke persamaan garis singgung lingkaran. X kurang A kali X1 kurang A, X1-nya diisi sama Y1-nya diisi dengan titik singgungnya ya adik-adik ya. Jadi sama dengan yang persamaan garis polar tadi nih. Cuman yang persamaan garis polar diisinya P sama Q-nya ya. Untuk rumus sih sama aja yang dipakai ya. Jadi di sini yang kita cari PGSL. Jadi ada 2 buah PGSL. Yang pertama yang di titik singgung 1,4. Berarti 1,4-nya nanti dimasukin di X1 sama Y1 ya. Sehingga menjadi X kurang A, A-nya adalah min 2 ya. Jadi X tambah 2 dikali X1 kurang A. Berarti X1-nya 1, 1 tambah 2. Ditambah Y kurang B, berarti Y kurang 3. Ini ya, lihat di sini ya adik-adik ya. Dikali Y1 kurang B, berarti 4 kurang 3. Sama dengan R kuadrat 10 ya. Nah, ini kita kerjakan. 1 tambah 2 itu 3 kan ya. 3 dikali dengan X tambah 2. Menjadi 3X tambah 6. Nah, sekarang yang ini. Yang Y ya. Y kurang 3 dikali 4 kurang 3. 4 kurang 3 itu 1. Berarti Y kurang 3 dikali 1 hasilnya ya Y kurang 3 ya. Sama dengan 10. Nah, ini kita rapikan ya. Bisa konstanta dipindahin ke kanan semuanya, atau semuanya aja dibikin di ruas kiri. Jadi ruas kanannya kita sisakan 0. Ya, menjadi 3X tambah Y. 6 kurang 3 itu 3. 3 dikurang 10 karena 10-nya pindah ruas ke kiri kan. Jadi 3 kurang 10 itu adalah min 7. Nah, adik-adik ini adalah persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama ya, itu untuk titik singgung 1,4. Nah, sekarang untuk titik singgung yang min 1,0 ya. Nanti min 1 sama 0-nya dimasukin lagi ke X1 sama Y1 di sini ya. Sehingga menjadi X tambah 2 dikali min 1 tambah 2 ditambah Y kurang 3 dikali 0 kurang 3 sama dengan 10 ya. Nah, ini kita kerjakan. X tambah 2 dikali min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 itu 1 ya adik-adik. Jadi X tambah 2 dikali 1. Itu adalah X tambah 2. Kemudian untuk yang kanan, yang Y. Y kurang 3 dikali dengan 0 kurang 3 itu min 3. Jadi min 3 dikali dengan Y kurang 3. Hasilnya min 3Y. Min 3 kali min 3 plus 9. 10-nya pindah jadi min 10.
Nah, ini kita rapikan jadi X kurang 3Y. 2 tambah 9, 11. 11 kurang 10 plus 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini adik-adik persamaan garis singgung lingkarannya. Ada 2 buah ya. Jadi untuk PGSL tipe kedua memang agak sedikit panjang ya caranya, karena kita harus cari titik singgungnya terlebih dahulu. Beda kalau udah diketahui titik singgungnya ya, jadi kita langsung pakai PGSL tipe 1. Oke, adik-adik, masih ada satu lagi tipe PGSL, yaitu PGSL tipe ketiga, di mana yang diketahui adalah PGSL tersebut bergradien M. Jadi diketahui gradiennya ya adik-adik. Nah, untuk PGSL tipe 3 ini, itu juga akan diperoleh 2 buah garis singgung seperti PGSL tipe kedua. Jadi ada 2 buah ya. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah kita masukkan ke rumus berikut. Nah, adik-adik jangan bingung ya. Untuk A sama B itu isi pusat lingkaran. Untuk R tetap jari-jari lingkaran. Untuk M kita isi dengan gradiennya. Gradien dari garis singgung lingkaran itu. Jadi ada 2 ya nanti, karena ini ada plus sama ada min. Kita coba contohnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 8 jika gradien garis singgungnya min 1. Nah, adik-adik di sini kita menggunakan rumus PGSL tipe kedua karena diketahui gradien. Jadi gampang ya adik-adik ya mengklasifikasinya. Kalau diketahui titik singgung berarti PGSL tipe 1. Kalau diketahui garis singgungnya melalui titik di luar lingkaran berarti itu yang tipe 2. Kalau diketahui yang bergradien ya, berarti itu tipe 3. Oke. Nah, di sini yang menjadi pusat berarti A, B-nya ya. Itu adalah 2, min 1. Kemudian untuk jari-jari ya, jari-jari R-nya adalah akar 8 ya adik-adik. Dan gradiennya diketahui, gradien garis singgungnya adalah min 1. Sekarang kita pakai informasi-informasi yang kita ketahui ini untuk mendapatkan PGSL-nya. Kita gunakan rumus ini ya adik-adik. Jadi Y kurang B, B-nya min 1 berarti jadi Y plus 1 sama dengan M berarti min 1 dikali X kurang A berarti X kurang 2 plus minus R-nya akar 8 dikali dengan akar M kuadrat berarti min 1 dikuadratkan terus ditambah 1. Oke, kita rapikan jadi Y tambah 1 sama dengan, ini kita kalikan ya ke dalam kurung jadi min 1X, min kali min plus 2 ya, plus minus akar 8, ini jadi 1 tambah 1 jadi akar 2 ya adik-adik. Jadi Y tambah 1 sama dengan min X tambah 2 plus minus akar 8 dikali akar 2, kita menggunakan sifat bentuk akar, jadi bisa kita kalikan 8 sama 2-nya jadi akar 16. Akar 16 itu 4 ya adik-adik. Nah, kalau udah sampai bentuk yang sederhana nih kayak gini, kita bisa pecah ya. Yang satu kita isi Y tambah 1 sama dengan min X tambah 2. Kita pilih yang plus 4 ya. Yang satunya lagi Y tambah 1 sama dengan min X tambah 2, kita pilih yang minnya adik-adik. Nah, jadi kita pecah ya, karena akan kita dapatkan 2 buah PGSL. Kita rapikan ya adik-adik, kita pindahkan plus 1-nya ke kanan aja, ya, sehingga jadi Y sama dengan min X tambah 2 tambah 4 kurang 1. Jadi persamaannya untuk yang kiri, min X, 2 tambah 4, 6, 6 kurang 1 plus 5. Nah, ini adalah salah satu persamaan garis singgung lingkarannya adik-adik. Untuk yang kanan, kita pindahkan plus 1-nya ke kanan. Jadi min X tambah 2 kurang 4 min 1. Ya, sehingga didapat Y sama dengan min X 2 kurang 4 min 2 kurang 1 min 3. Nah, inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, adik-adik bagi kalian yang masih butuh contoh-contoh soal tentang persamaan garis singgung lingkaran,
Adik-adik bisa menyimak video pembahasan dan latihan soal persamaan garis singgung lingkaran. Karena ada beberapa contoh soal lagi yang dibahas di situ ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.